Shalom Bapak Ibu, kembali saya menyapa Jemaat NLC Kemang Pratama secara khusus. Pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Penulis memberi judul Menghujat dalam Hati, yang diambil dari Matius 27 ayat 39 sampai 40. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Ya. Ayat ini merupakan ejekan yang diberikan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu ketika Yesus berada di atas kayu salib. Mereka mengejek, menyinyir, menghina Tuhan Yesus. Mungkin hal ini menghujat Tuhan Yesus sebagai orang percaya, kita tidak melakukannya. Tetapi kerap kali kita pun mencobai Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan apa yang kita perkatakan di dalam hati kita. Ketika kita mengalami satu sakit, penyakit, ketika kita mengalami satu pencobaan, tekanan hidup, kita berkata kepada Tuhan, "Tuhan, sembuhkan," atau "Tuhan, tolong aku." Dan ketika kita merasa pertolongan itu belum datang, ketika kita merasa penyakit kita belum sembuh, ketika kita merasa kita belum terbebas dari satu masalah yang menekan hidup kita, kita meragukan, kita menanyakan, di mana kuasa Tuhan kita? Kita tidak proklamir secara lantang seperti yang orang Yahudi lakukan, menghujat secara terang-terangan. Tetapi dalam hati kita sebenarnya kita juga menghujat Tuhan dengan menanyakan, di mana Tuhan? Apakah Tuhan tidak sanggup membebaskan, melepaskan kita dari satu belenggu atau dari sakit penyakit itu? Kita hanya memikirkan hal-hal yang secara fisik seperti yang orang Yahudi katakan. Mereka berpikir bahwa bangunan yang dimaksud Tuhan Yesus, bangunan yang akan dirobohkan dan dalam 3 hari akan dibangunnya kembali, sesuatu yang lahiriah. Mereka tidak mengerti apa perkataan Yesus secara rohani. Yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bagaimana ketika tubuhnya diserahkan mati dan akan dibangkitkan kembali pada hari ketiga. Karena sejatinya ia tidak akan pernah bisa mati karena dia adalah Allah. Hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita pun kita sering mengukurnya dari sudut pandang secara lahiriah, tanpa mengerti maksud dari apa yang Tuhan mau dalam setiap kejadian di hidup kita. Baik itu melalui sakit penyakit kita, baik itu melalui tekanan-tekanan hidup kita, kesulitan kita. Pasti ada rancangan rencana Tuhan di balik itu semua. Yang Tuhan mau adalah bagaimana kita terus mengalami pembaharuan, bagaimana iman kita terus bertumbuh, bagaimana kita terus mengubahkan hidup kita ke arah-arah yang lebih baik dalam segala kondisi keadaan kita. Bukan karena Tuhan tidak mampu melakukan apa yang kita ingini. Saya senang dengan quote dari penulis. Dikatakan di sini, Yesus berkorban bukan supaya keinginan hati manusia terpuaskan, namun justru menyelamatkan kita dari keinginan hati manusia yang penuh dengan kejahatan semata-mata. Yesus berkorban bukan untuk supaya keinginan hati manusia kita terpuaskan, tetapi dikatakan justru untuk menyelamatkan kita dari keinginan-keinginan hati kita yang penuh dengan kejahatan. Yesus memberi hati yang baru kepada manusia, supaya manusia dapat kembali memaknai segala sesuatu dengan cara pandang rohani yang benar. Biarlah renungan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, untuk kita terus semakin mengerti, semakin mengenal Tuhan, semakin memaknai hidup kita. Segala sesuatunya adalah baik, bukan menurut kita, tetapi menurut Allah yang kita percayai. Tuhan Yesus